Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputar cryptocurrency. Jadi make sure kalian subscribe channel ini kalau kalian suka dengan cryptocurrency dan juga membutuhkan informasi dan analisis seputar cryptocurrency. Teman-teman, pada video kali ini atau kesempatan kali ini kita akan bahas spesifik tentang kondisi Bitcoin. Jadi Bitcoin itu gimana kondisinya dan keadaannya teman-teman ya. Sekilas kita udah sedikit bahas tentang kondisi Bitcoin. Jadi saya sudah sampaikan ya di video yang terakhir. Teman-teman make sure kalian nonton video ini, membahas tentang options yang akan expired pada tanggal 17 Desember, tepatnya di jam 3 sore waktu Indonesia Barat teman-teman. Karena sebenarnya waktu yang tercatat itu adalah jam 8 pagi tapi Central Time atau UTC teman-teman. Nah, setelah kita ngebahas tentang hal tersebut, tadi kita waktu sekitar jam 3 sore mendapati posisi Bitcoin itu closing di kisaran lebih tepatnya di bawah $48.000, which means kemarin kita udah sempat bahas sedikit di kisaran harga $48.000 itu. Kalau misalkan dia closing di kisaran area tersebut, sebentar teman-teman, ini biar enak ya kita bisa lihat ya. Nah, kalau misalnya closing di kisaran $47.000 sampai $48.000 itu terdapat sekitar 1.900 order put atau short yang akan tereksekusi pada option trade teman-teman. Dan posisinya itu ada sekitar $75 juta itu favoring atau lebih mengarah ke put atau ke short atau ke bear intinya di option trade tersebut. That's why tadi kita ngelihat setelah jam 3 sore itu memang nggak terlalu signifikan pergerakannya ya. Pergerakannya itu baru mulai signifikan ketika memasuki sesi New York atau perdagangan sesi Amerika Serikat. Dan ya kita ngelihat tadi posisinya dia drop cukup signifikan. Pertanyaannya nih, sampai sejauh mana dia drop dan gimana potensi Bitcoin atau pergerakan Bitcoin ke depannya. Nah, sebenarnya teman-teman dari pembahasan kemarin ini memang saya lihat ada satu tantangan untuk Bitcoin untuk ngelewatin kontrak expired ini teman-teman ya. Jadi option trade itu sebenarnya adalah satu kondisi yang bisa menyebabkan market itu sangat fluktuatif di kondisi yang sesaat itu teman-teman. Nah, dengan kondisi kita sudah ngelewatin ini, kita perlu ngelihat beberapa konfirmasi. Either Bitcoin itu memang mau dibuat dip satu kali lagi, which means akan dibawa drop lebih signifikan lagi sampai ke kisaran $44.000 atau kisaran $40.000, atau justru sebaliknya teman-teman ya, short dip yang tadi terjadi itu kayak flash cuma signifikan sebentar, habis itu sekarang kita balik lagi diperdagangkan kisaran $46.800 sampai $47.000 teman-teman. Iya, ada kemungkinan memang dip yang diberikan ini atau kesempatan yang diberikan ini adalah satu dip yang ditunggu oleh para investor, trader, dan juga ya kita bilang whales atau big fund yang memang teman-teman tidak langsung mengambil decision pasca FOMC statement kemarin ya. Jadi memang menurut saya ini ada kesinambungan ya. Setelah FOMC statement, mereka udah tahu nih kira-kira key point-nya yang akan dijalankan oleh si Jerome Powell untuk mengatasi inflasi pada tahun 2022 seperti apa. Lalu kita ngelihat ada market sedikit spike teman-teman. Lalu menjelang kontrak expired itu diturunin dulu dan sengaja dikasih dip satu kali lagi supaya para whales itu bisa dapat harga lebih murah untuk mereka serok lagi di bawah teman-teman. Nah, inilah pentingnya kenapa saya sampaikan setelah FOMC statement kemarin, waktu kita posisinya lagi live streaming, itu banyak banget yang istilahnya tulis di komen saatnya serok, saatnya long gitu dan lain sebagainya teman-teman. Which means sebenarnya saya sampaikan ada baiknya kita menunggu hingga konfirmasi dulu. Itulah pentingnya teman-teman melihat konfirmasi, karena teman-teman seandainya skenario yang kita ekspektasikan itu bisa terjadi, maka ada kemungkinan bahwa ini adalah last dia punya bull istilahnya melakukan rebound untuk testing terhadap bagian atas falling wedge pattern sebelum akhirnya dia create another dip, dan mungkin setelah itu baru kita bisa ngelihat ada koreksi atau rebound yang lebih signifikan untuk Bitcoin teman-teman. That's why saya sampaikan sekali lagi, ada baiknya kita menunggu hingga close candle dulu dan membentuk higher low untuk memastikan bahwa market itu memang sudah siap melakukan transisi ya, dari yang istilahnya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, berubah menjadi higher high, higher low, and then higher high, and then potentially higher low, lalu signifikan baru mengalami uptrend teman-teman. Oke? Jadi gitu ya teman-teman ya.
Makanya technical analysis itu menurut saya cukup penting. Balik lagi, tadi saya sudah sedikit sharing melalui Instagram saya. Bagi saya technical analysis itu adalah final piece untuk kita bisa mendapatkan konfirmasi jelas terkait perubahan arah market, teman-teman. Secara fundamental, mungkin masih banyak yang berspekulasi bahwa FOMC statement kemarin itu bisa memberikan dampak yang positif pada kripto istilahnya. Apalagi waktu dia rebound tuh ya, pasca malamnya dia melakukan statement gitu. Dan ternyata hari ini turun lagi, teman-teman. That's why kita butuh konfirmasi ya. Dan seperti yang saya sampaikan di Advance Group juga, sambil kita menunggu posisi market memberikan kita konfirmasi jelas, jangan berharap jackpot atau home run di dalam tradingan teman-teman. Artinya gimana? Ya, jadi ketika kalian trading, ya ini sama kayak prinsipnya aggressive trader. Artinya kalian harus ubah mindset sedikit untuk lebih ke arah scalping, which means profit lumayan, taking profit. Profit lumayan, taking profit. Kalau misalnya mau hold sebagian posisinya, make sure stop loss kalian di break even point. Sehingga kalau market berbalik arah dan tidak sesuai ekspektasi, posisi kita itu bisa dikatakan tidak ada resiko. Karena ketika terkena stop loss pada area break even, artinya transaksi kita no loss dan juga no profit, teman-teman. Alright? Nah, itu adalah sedikit yang pengen saya sampaikan ke teman-teman mungkin di awal video ini ya, supaya teman-teman setidaknya nih lebih dapat pemahaman gimana cara kita bereaksi pada kondisi market yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, atau bisa dibilang market yang mungkin masih belum mudah untuk kita baca, teman-teman, dari segi tren dan juga posisi ya dari pergerakannya ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya, you know what I mean lah ya. Nah, dengan posisi saat ini kita akan sedikit melakukan analisis terutama untuk time frame daily terlebih dahulu, teman-teman. Nah, sedikit sharing untuk closing pada tanggal 16 Desember, teman-teman ya. Ini kalau kalian lihat ya, ini candle 16 Desember. Sebenarnya ini tampak tidak begitu baik karena balik lagi posisinya itu closingnya menunjukkan adanya decline terhadap bagian atas dari si falling wedge pattern, teman-teman, atau dari descending channel ya. Kalau kita lihat sekilas nih, ya beberapa hari ini gitu ya, candle bull, kemudian dari sini kita ngelihat ada terbentuk semacam inverted hammer, lalu terbentuk lagi semacam bearish engulfing, dan sekarang kita ngelihat dia reject ya sampai ke bagian bawah dari descending channel. Tadi lowestnya itu di kisaran 45.400 atau 45.500 dolar, dan kemudian dia terrebound kembali. Nah, ini menurut saya cukup menarik, teman-teman. Maka tadi saya sampaikan ada skenario bahwa kemungkinan whales itu memang mempersiapkan serok itu atau bersiap-siap serok setelah kontrak options yang terakhir ini expired, teman-teman ya. Jadi balik lagi, tunggu konfirmasi, ada baiknya tunggu sampai Bitcoin itu start creating higher high, higher low dulu untuk kemudian kita bisa mendapatkan konfirmasi entry yang baik, terutama untuk teman-teman yang bersiap-siap lagi mau serok altcoins ya. Ada baiknya kalian tunggu sampai Bitcoin itu memberikan konfirmasi. Otherwise, walaupun kalian melihat harga sekarang sudah murah, tetap ada kemungkinan kita akan dibawa ke harga yang lebih murah lagi kalau memang Bitcoinnya belum ready untuk take off, teman-teman. Alright? Jadi menurut saya Bitcoin itu cukup penting untuk kita perhatikan dulu posisinya saat ini. Dan pada time frame daily kita boleh perhatikan, teman-teman, bahwa MA 200 atau Simple Moving Average 200 saat ini sedang dites kembali ya. Harapannya adalah Bitcoin masih bisa mempertahankan level tersebut untuk memastikan bahwa bullish momentum itu masih ada di market. Alright? Nah, itu untuk time frame daily, teman-teman. Nah, sekilas untuk time frame hourly, tadi kita posisinya sempat sharing ke teman-teman di Advance ya, bahwa jika kita memang mendapatkan rejection dari sini dan efek dari kontrak sendiri yang mungkin akan expired, teman-teman, ini bisa memberikan dampak atau impact pada pergerakan Bitcoin, bisa drop lebih signifikan lagi. Jadi sebenarnya sekilas, teman-teman, saya akan sharing ya melalui Advance Group ini. Sorry teman-teman, let me take my time a little bit ya. Oke, yep. Nah, teman-teman, sedikit ya. Let me get fast. Oke. Nah, teman-teman, ini ya, saya sudah tunjukkan ya. Nah, jadi teman-teman, tadi saya sempat sharing bahwa memang posisi saat ini itu bisa mempengaruhi penurunan untuk Bitcoin lebih signifikan, yaitu kontrak options yang expired dalam 2 jam mendatang. Dan selain dari itu, kita juga ngelihat, teman-teman, bahwa secara exponential moving average 55 sendiri, sebetulnya itu kita mendapatkan rejection, teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat nih, ini benar-benar rapih banget ya. Reject EMA 21, reject EMA 34, EMA 21, EMA 55, EMA 21 dan EMA 55. Habis itu reject dan di bawah turun lagi, teman-teman. Nah,
Cuman, to be honest teman-teman, ada satu faktor yang menurut saya cukup menarik selain indikatornya, yaitu dari si falling wedge patternnya sendiri ya. Begitu dia terreject, kalian lihat special banget ya kelihatannya, bener-bener sampai di bagian bottom dari falling wedge patternnya kita mendapatkan reaction teman-teman. Nah sebenarnya kalau teman-teman realize nih, ini kondisinya mirip banget sama waktu Bitcoin itu di time frame daily, yaitu ketika kondisi sideways yang terjadi pada kisaran bulan Juni ketemu bulan Mei ketemu dengan bulan Juli teman-teman ya. Jadi kita dikasih dip, lama-lama dia rebound dan akhirnya signifikan penguatannya teman-teman. Nah kalau kalian lihat nih, sebetulnya secara pergerakan saat ini sideways-nya itu sudah mirip kurang lebih teman-teman ya, dengan kondisi pada saat bulan Mei dan bulan Juli tersebut. Nah pertanyaannya, apakah saat ini para whales itu sedang melakukan akumulasi? Which means every time market di bottom itu akan di buyback sama mereka, di buyback lagi sama mereka, dan di buyback lagi sama mereka. Nah daripada kita berspekulasi, seperti yang saya sampaikan, ada baiknya kita tunggu konfirmasi teman-teman. Karena pada saat kondisi bulan Mei sekalipun, saya itu entry ke market pada saat dia berhasil breakout dari si falling wedge pattern, itu untuk market spot by the way ya teman-teman. Dan pada saat dia mengkonfirmasikan terbentuknya higher high, higher low sequence. Jadi pada saat dia break dari sini, baru kemudian saya ada tambah lagi di spot dalam jumlah yang cukup lumayan, dan syukur teman-teman berhasil exit pada saat kisaran area-area ini. Jadi buat teman-teman yang ikut advance pada saat bulan September itu harusnya tahu banget waktu itu kita wanti-wanti 52.000 itu berpotensi menjadi top daripada pergerakan Bitcoin pada saat itu teman-teman. Alright. Nah, kalau misalnya kita lihat posisi saat ini, apakah mungkin kita sedang memasuki proses akumulasi? Balik lagi teman-teman, kita tidak ada yang tahu precisely karena kita itu bukan whales, which means ketika kita beli itu nggak akan mempengaruhi market secara signifikan. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan bagi saya adalah menunggu hingga konfirmasi jelas itu bisa kita dapatkan. Before kita melihat hal itu terjadi, maka risiko untuk kita ngelihat market di bawah lebih rendah lagi itu tentu masih ada teman-teman ya. Makanya kita harus pahami bahwa whales itu taking action duluan, kita sebagai posisi yang mengikuti itu harus menunggu konfirmasi jelas ya. Jadi kalau ada yang bilang nunggu konfirmasi harga udah terlanjur tinggi, ya it's okay bagi saya. Kalau bagi kamu ngerasa itu harga sudah mahal, ya kamu mau beli dari sekarang ya it's okay, karena menurut saya ini spekulasi. Ya, kalau kamu beli dengan posisi tidak ada konfirmasi jelas bahwa market itu sudah mulai kembali trennya menguat, maka yang kamu lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah gambling atau pure spekulasi, teman-teman. Alright? Kecuali kamu punya reason yang jelas, kamu beli di sini karena ini ternyata kemungkinan banget nih support paling kuatnya dan harusnya berdasarkan pernyataan si A, si B, secara fundamental, secara news, harga ini harusnya sudah bottom dan berpotensi rebound. Nah itu feel free untuk kamu lakukan. Tapi kalau kita belum melihat sampai saat ini pun, kalau kalian cari informasi seputar news dan lain sebagainya, Bitcoin itu masih ada resiko untuk drop sampai kisaran $44.000. Dan karena beberapa aspek atau beberapa kemungkinan impact dari fundamental, ya kamu spekulasi gitu ya. Alright, so itu paling teman-teman sedikit update untuk Bitcoin. Jadi sedikit penekanan pada saya kondisi saat ini adalah Bitcoin jikalau dia memang capable untuk meneruskan pelemahan, maka next potential target kita ada di kisaran 44.000 dan terendahnya itu mungkin di kisaran $42.000. Dan ini saya lakukan menggunakan Fibonacci extension. Let me explain a little bit terkait dengan bagaimana cara saya menentukan targetnya teman-teman. Pertama, kita lihat dulu di sini jelas sekali kita terbentuk semacam descending channel atau kalian bisa bilang descending broadening wedge pattern. In the end ini descending channel karena intinya mengarahnya ke arah ke bawah teman-teman. Dan kalian lihat ya, saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah proses korektif daripada pergerakan sebelumnya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat nih, ini beberapa kali posisinya kayak gitu ya. Jadi di sini terlihat dia korektif ya, lalu dia break lagi dari sini ya. Dan setiap kali sebelum dia break ke bawah itu terjadi proses korektif pattern dulu atau istilahnya korektif move dulu ya. Jadi kayak drop and then koreksi atau sideways and then drop signifikan, koreksi lagi, drop signifikan, rebound signifikan, tampak seperti membentuk semacam inverse head and shoulders, lalu akhirnya dia malah breakdown lagi signifikan dan sekarang kita memasuki fase korektifnya lagi teman-teman. Kalau dilihat sekilas ini tampak seperti membentuk semacam descending triangle, which means kalau break ke bawah maka secara target itu kita bisa ukur menggunakan panjang dari badan descending triangle
triangle patternnya. Dan potensi lowestnya atau paling rendahnya itu berada pada kisaran $40.000 sampai $41.000 teman-teman. Nah kalau misalnya let's say kita menggunakan si maksudnya si Fibonacci sendiri untuk kita mencari tahu potensial targetnya kita, teman-teman bisa gunakan Fibonacci extension, kita tarik dari posisi pergerakan impulsifnya ke pullbacknya dia, dan kalian bisa lihat ada beberapa area yang mungkin akan divisit oleh si Bitcoin, dan tidak lain itu di kisaran $44.000 sampai $41.800. Jadi kurang lebih kita kasih kotak aja teman-teman, karena ini berpotensi menjadi area bottomnya. Dan kalau kita lihat dari pergerakan terakhir, ini adalah area yang saya tandai dengan potensial, kita bisa bilang ya ini potensi semacam elite wave corrective pattern gitu ya, karena kita lihat prosesnya kan ini sebenarnya menyerupai teman-teman. Ini wave 1, ke double click ya, ini wave 1 and then wave 2, wave 3, wave 3, wave 4 and then wave 5. Lalu kita ngelihat di sini terbentuk semacam kayak kita bilang kayak semacam ABC corrective pattern. Jadi overall harusnya seperti ini teman-teman, A, kemudian ini B, and then potentially C wave corrective pattern ya. Jadi harusnya berada di bagian bawah atau bottom. Jikalau teman-teman si Bitcoin posisinya saat ini break dari si descending triangle pattern teman-teman. Dan so far sih belum break ya. Jadi kalian harus tahu dulu bahwa ada kemungkinan kita akan breakout ke arah atas gitu. Dan kalau misalnya breakout ke arah atas, ingat pesan saya, jangan terburu-buru ambil transaksi karena kita masih memiliki satu potential resiko resistance di kisaran $53.000. Jadi ada baiknya kalian tunggu konfirmasi jelas ketika dia sudah mulai membentuk higher low and then breakout terjadi ya dengan posisi cukup impulsif atau penguatan yang cukup signifikan diiringi dengan volume yang oke, and then this is your best entry spot. Teman-teman. And then this is gonna be your best entry spot teman-teman, untuk memastikan bahwa potensi untuk dia drop ke bawahnya itu menjadi lebih minimum atau lebih minimal teman-teman. Oke? So, saya rasa teman-teman itu aja ya. Kali ini videonya cukup panjang. I'm so sorry kalau misalkan menjadi mengganggu waktu teman-teman ya. Nontonnya jadi agak lebih panjang dibandingin biasanya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini cukup jelas karena semuanya saya sampaikan secara clearly di video kali ini. So once again, thank you very much for watching this video. Kalau teman-teman nonton sampai selesai, make sure kalian kasih thumbs up-nya dan jangan lupa komen di bagian bawahnya bahwa kalian itu nonton sampai selesai, dan mungkin kalian bisa typing 3% ya, simple aja teman-teman. 3% artinya menandakan bahwa teman-teman siap emang untuk menjadi trader yang lebih mantap lagi ya. Belajar melalui apapun yang saya sampaikan atau apapun yang influencer cryptocurrency lain sampaikan, intinya kita niatannya adalah belajar dan wants to be better every day. Kita menonton analisis dari seseorang teman-teman. Dan ingat teman-teman, keep doing your own research. Jangan sampai karena video ini akan muncul gara-gara kata Kevin tuh, gara-gara si Kevin tuh gue jadi boncos. Ya jangan sampai ada muncul hal-hal seperti itu, karena ingat teman-teman, your money, your decision, your hands teman-teman ya, your finger ya, itu yang melakukan transaksi fingernya kalian, bukan finger saya, bukan saya yang pencetin duitnya kalian gitu ya. Oke, so once again, thank you very much everyone for watching this video. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers.